Sebuah pengakuan mengejutkan mengguncang jagat media sosial. Nama Risa Mariana mendadak trending bukan karena sensasi biasa, tapi karena menyebut seorang tokoh penting, Ridwan Kamil. Dalam sebuah siaran live TikTok dan podcast YouTube, Risa mengaku pernah memiliki hubungan khusus dengan mantan gubernur Jawa Barat itu. Bahkan menyebut angka 500 juta rupiah, tapi benarkah demikian? Risa Mariana dikenal sebagai seleb TikTok dan model majalah dewasa. Dengan gaya bicara blak-blakan, tapi tidak ada yang menyangka bahwa dalam salah satu siaran live-nya, ia tiba-tiba menyinggung nama Ridwan Kamil dengan percaya diri. Risa menyebut pernah ada hubungan dan sempat menerima uang 500 juta rupiah. Netizen pun heboh, fitnah atau fakta, skandal atau strategi. Pernyataan Risa membuat publik bertanya-tanya. Apa motif di balik pengakuan ini? Banyak yang berspekulasi apakah ini hanya strategi menaikkan followers atau ada kisah yang lebih dalam dan belum terbongkar. Risa juga menyebut bahwa dia sempat merasa dibungkam dan uang itu diberikan agar ia tidak berbicara kepada publik. Situasi pun semakin panas. Risa tak tinggal diam. Dalam live berikutnya, ia justru semakin berani menunjukkan gaya bicara yang menantang. Saya punya bukti, katanya. Namun saat diminta bukti oleh netizen dan media, Risa hanya tertawa dan berkata nanti waktunya akan datang. Isu ini kini bukan hanya menyeret nama pribadi, tapi juga menyentuh integritas seorang tokoh nasional. Netizen terbelah dua. Ada yang mencibir Risa sebagai pembuat sensasi murahan, namun tak sedikit pula yang merasa perlu ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak Ridwan Kamil. Jika tudingan ini tidak benar, maka Risa bisa terancam pidana atas pencemaran nama baik. Tapi jika ada bagian dari cerita ini yang benar, maka bisa memicu skandal politik dan moral yang lebih besar. Sayangnya hingga detik ini belum ada satupun bukti konkret yang ditunjukkan Risa. Kebenaran mungkin belum terlihat jelas, tapi satu hal pasti. Dalam dunia yang penuh informasi dan sensasi, kebenaran dan kebohongan suatu saat pasti bakalan terungkap. Sebagian menyebutnya jujur dan transparan, sebagian lagi menyebutnya cari sensasi dan merusak moral bangsa. Reaksi netizen pun luar biasa. Ini bukti moral bangsa sudah di ujung tanduk. Yang salah bukan dia doang, tapi juga sistem yang melanggengkan budaya instan dan glamor semu, ucap netizen. Dan tibalah momen yang ditunggu. Ridwan Kamil akhirnya buka suara. Ini adalah cermin buram dari realita yang kita biarkan terlalu lama. Kita terlalu sibuk mengejar popularitas dan lupa memperkuat karakter, ucap Ridwan Kamil. Kalau anak muda lebih tertarik pada kemewahan instan daripada kerja keras, artinya kita sebagai orang tua, tokoh masyarakat, bahkan negara gagal memberikan arah. Anak-anak muda di pelosok kerja keras siang malam tapi tidak viral. Tidak punya ruang ekspresi tapi yang menjual sensasi. Bisa jadi selebritas dadakan, ucap Ridwan Kamil. Apakah ini berarti kita sedang menghargai sensasi lebih dari prestasi? Apakah yang viral itu lebih penting dari yang berjuang diam-diam? Ridwan Kamil mengajak publik untuk tidak hanya menghujat tapi juga membangun narasi tandingan. Mari viralkan yang jujur. Mari angkat kisah mereka yang berkeringat untuk rezeki halal, ucap Ridwan Kamil. Jangan hanya ingin cepat kaya, jadilah manusia yang berguna. Akhirnya setelah beberapa hari sunyi, Atalia Praratya angkat bicara. Dalam unggahan story dan sebuah wawancara terbatas, istri Ridwan Kamil menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengenal Risa Mariana secara pribadi. Ia juga menyayangkan munculnya narasi tak berdasar yang menyeret nama keluarganya. Kami tidak tahu menahu soal itu, tapi Allah Maha Tahu siapa yang jujur dan siapa yang menebar fitnah.
Saya percaya kebenaran akan menang, kami serahkan semuanya ke hukum, ucap Atalia. Pakar komunikasi politik menyebut, tanggapan Atalia adalah bentuk komunikasi publik yang bijak dan terukur. Tidak emosional namun cukup menegaskan bahwa mereka tidak terlibat. Di sisi lain, kasus ini memperlihatkan betapa mudahnya reputasi seseorang bisa digiring opini. Jika pengakuan Risa tidak berdasar, maka ada potensi pelanggaran hukum yang serius, mulai dari pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong. Kuasa hukum keluarga RK pun dikabarkan tengah menyiapkan respons hukum. Akhirnya setelah beberapa hari sunyi, Atalia Praratya angkat bicara. Dalam unggahan story dan sebuah wawancara terbatas, istri Ridwan Kamil menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengenal Risa Mariana secara pribadi. Ia juga menyayangkan munculnya narasi tak berdasar yang menyeret nama keluarganya. Kami tidak tahu menahu soal itu, tapi Allah Maha Tahu siapa yang jujur dan siapa yang menebar fitnah. Saya percaya kebenaran akan menang, kami serahkan semuanya ke hukum, ucap Atalia. Pakar komunikasi politik menyebut, tanggapan Atalia adalah bentuk komunikasi publik yang bijak dan terukur. Tidak emosional namun cukup menegaskan bahwa mereka tidak terlibat. Di sisi lain, kasus ini memperlihatkan betapa mudahnya reputasi seseorang bisa digiring opini. Jika pengakuan Risa tidak berdasar, maka ada potensi pelanggaran hukum yang serius, mulai dari pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong. Kuasa hukum keluarga RK pun dikabarkan tengah menyiapkan respons hukum. Dalam setiap kisah publik selalu ada sisi yang tak tampak. Atalia memilih tidak menyerang, tidak mencaci, melainkan menegaskan kebenaran lewat ketenangan. Tapi publik tak boleh lupa bahwa ucapan di media sosial bukan tanpa akibat. Risa Mariana mungkin punya alasannya, tapi benarkah semua itu nyata atau hanya ilusi demi sensasi? Bagaimana menurut kalian? Apakah Atalia sudah bersikap cukup tegas? Dan bagaimana publik harus menyikapi pengakuan Risa Mariana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe untuk update terbaru dari dunia politik dan publik figur Indonesia.